Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita hari ini meneruskan segala pekerjaan kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini lewat Mazmur 36 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sebuah pengakuan akan kasih setia Allah oleh pemazmur ini, yaitu Daud sendiri. Jadi dia mencoba membandingkan kehidupan orang-orang fasik yang tidak mau peduli dengan Tuhan, yang tidak mau mendengarkan firman Allah, meskipun sementara seolah-olah hidup mereka kita lihat adalah hidup yang sejahtera. Mereka makmur, mereka gemuk dan sebagainya, tidak ada yang kurang. Tetapi Mazmur ini memastikan kepada kita bahwa kebahagiaan orang fasik itu hanya sementara. Hanya sementara. Dan Daud mau memastikan kepada kita semua bahwa orang yang hidup dalam kebenaran Allah, dalam keadilan Allah adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Daud sangat jelas menguraikan bagaimanakah karakter kehidupan orang-orang fasik itu. Mereka adalah orang-orang yang selalu merancang kejahatan, dan dosa itu bertutur di lubuk hati mereka. Rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu, dan mereka selalu menyanjung dirinya sampai ia tidak menemukan kejahatannya dan membenci, dan dia hidup di dalam segala dosanya dan membanggakan kebodohannya. Tetapi Daud mau mengatakan kepada kita hari ini, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, meskipun terkadang kita melihat hidupnya sepertinya mengalami pergumulan yang berat, mengalami tantangan dan himpitan dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang fasik. Tetapi Daud mengatakan kepada kita, pada akhirnya orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang menjadi pemenang. Dan mereka akan menikmati kehidupan yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam ayat yang 9, dia memakai kata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Kalau ada kata mengenyangkan, itu dalam orang Batak sudah sesuatu yang luar biasa. Nunga busur di lehor di bata akan aporsiai. Tidak ada lagi kata yang menandingi itu. Dikenyangkan, tidak hanya dikenyangkan dengan makanan, tapi dikenyangkan dengan sukacita, dikenyangkan dengan kebahagiaan, dikenyangkan dengan pengharapan. Dan ayat hari ini berkata, sebab padamu ada sumber hayat, sumber kehidupan, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Saudaraku, betapa banyak manusia di dunia ini sekarang yang secara finansial mereka oke, tetapi mereka tidak berjalan dalam terang Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami kesepian di tengah-tengah keramaian. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan dan kepedihan hidup di tengah-tengah harta yang bergemilang, banyak. Tetapi ada satu nyanyian dalam bahasa Batak, Pukendia KBP, yang menjadi satu sapaan yang indah bagi kita hari ini. Pasu-pasu nagodang imaroha nasonang. Jadi setiap orang yang merasakan hati yang senang dalam hidupnya, senang menerima firman Tuhan, senang menerima gajinya dari Tuhan, senang menerima anugerah Tuhan, berapapun dia terima dari tempat bekerjanya, tapi hatinya senang, itulah pasu-pasu nagudang. Itulah berkat yang melimpah. Sebab berkat yang melimpah itu tidak pernah diukur atau disamakan dengan uang yang kita bisa miliki. Sebab uang itu tidak akan memastikan orang bisa berbahagia. Tetapi hati yang senang menerima kehidupan di dalam Tuhan, ido pasu-pasu na belga, ido pasu-pasu na gudang, dia kana porsea. Maka Daud berkata, sebab padamu, di dalam engkau ada sumber hayat, ada sumber kehidupan. Kita tidak hidup hanya oleh karena makanan saja, tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari.
kita bisa tenang dan bahagia bukan karena harta kita banyak berlimpah, meskipun itu perlu dalam hidup kita, tetapi karena hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemanapun kita hari ini bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas kita, mari berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita kerjakan hari ini diberkati oleh Tuhan, menjadi sukacita bagi kita, menjadi kehidupan bagi kita, dan menjadi sukacita bagi kita dan bagi rumah tangga anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkaulah sumber hayat, Engkaulah sumber hidup kami. Darimulah kami menerima segala-galanya dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya kepada tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih, berkati kami hari ini, dimanapun kami bekerja, kemanapun kami melangkah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.